Jangan menuliskan pengalaman kerjanya sebagai pramubakti, pramusaji, tenaga kebersihan, penjaga malam karena akan rentan di TMS. Saya Al-Fatah dari Pekanbaru Riau. Alhamdulillah saya lulus P3K Jabatan Fungsional Ahli Pertama Peranata Komputer di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesan saya mengikuti kelasnya Mas Bas ini, kelasnya informatif ya, untuk bahan-bahan kita belajar, bahan kita baca. Kemudian juga nanti di sana kan ada grup. Nah, di grup itu nanti kita bisa share informasi, kita bisa share soal. Apalagi nanti kalau udah mulai ujian, wah itu berguna banget buat kita untuk istilahnya curi start belajar dari pesan-pesan kita, sehingga kita bisa lebih siap untuk menghadapi soal-soal yang bakal keluar nanti di ujian. Tetap semangat terus, semoga kita bisa mencapai impian kita masing-masing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman semuanya pejuang P3K, khususnya rumpun kekomputeran, khususnya lagi untuk Pranata Komputer semuanya. Jadi ini kemarin saya habis diskusi dengan teman saya yang juga seorang verifikator berkas untuk pengalaman kerja bagi teman-teman yang punya pengalaman kerja sebagai honorer, yaitu sebagai pramubakti, pramusaji, tenaga kebersihan, dan penjaga malam. Ini akan rentan di TMS. Jadi teman-teman wajib perhatikan ya, bagi teman-teman yang pramubakti, pramusaji, tenaga kebersihan, dan penjaga malam ini akan di TMS. Karena apa? Karena pekerjaannya ini tidak menggunakan komputer atau perangkat IT. Meskipun di uraian tugasnya teman-teman menuliskan kegiatan IT, meskipun pekerjaan sehari-hari teman-teman ada yang ditugaskan sebagai operator komputer, misalkan diperbantukan untuk menulis surat, untuk mengadministrasi umum lainnya, itu nanti tetap akan di TMS. Jadi teman-teman wajib diperhatikan. Nah, solusinya gimana bagi teman-teman yang sebenarnya pekerjaannya itu pekerjaan IT tetapi di SK honorernya tertulis sebagai tenaga kebersihan, tertulis sebagai penjaga malam atau pramubakti atau pramusaji. Nah, ini teman-teman wajib perhatikan. Jadi setiap instansi yang teman-teman lamar ini punya kebijakan persyaratan administrasi sendiri-sendiri. Jangan ikut-ikutan sama teman lainnya ya. Jadi wajib teman-teman hukumnya untuk menanyakan jika ada hal yang kurang jelas, jika di BKPSDM-nya atau di instansi yang teman-teman lamar itu tidak melampirkan template. Jadi teman-teman tanyakan dulu persyaratannya seperti apa. Kemudian di setiap instansi ini ada yang cukup menggunakan surat keterangan dan uraian tugas, namun ada juga instansi yang wajib melampirkan portofolio sekaligus SK-nya. Nah, jika instansi yang teman-teman lamar ini hanya mensyaratkan surat keterangan dan uraian tugas, maka di surat keterangannya tulis nama jabatannya. Ini jangan menggunakan pramubakti, pramusaji, tenaga kebersihan atau penjaga malam, melainkan tenaga bantu operator aplikasi, tenaga bantu administrasi umum, tenaga bantu operator komputer, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan IT. Dan jangan sekali-kali melampirkan SK-nya ya, karena SK teman-teman semuanya yang sebagai pramusaji, pramubakti, penjaga malam, tenaga kebersihan itu sebenarnya tidak ada hubungannya atau tidak relevan dengan jabatan fungsional Pranata Komputer. Jadi ini wajib diperhatikan. Kemudian jika instansi yang teman-teman lamar ini wajib mensyaratkan menggunakan surat keterangan, kemudian portofolio sekaligus melampirkan SK-nya, maka saran saya ini teman-teman ambil formasi lain. Jadi cari instansi lain yang
persyaratan administrasinya tidak perlu melampirkan SK honorer di portofolio seperti itu. Karena untuk merubah SK honorer, saya yakin kepala dinas atau kepala unit kerja yang teman-teman honorerkan itu tidak berkenan. Karena apa? Untuk merubah SK itu pasti ada konsekuensi hukumnya. Jadi teman-teman mending mengalah cari formasi di instansi lain yang tidak mensyaratkan untuk melampirkan SK atau menuliskan portofolio yang lebih rinci seperti itu. Kemudian ini informasi buat teman-teman semuanya bahwa per tanggal 3 Januari 2023 ini pukul 5:28 waktu Indonesia Barat ya. Saya pantau ini masih banyak sekali formasi yang masih kosong. Nah, saya harapkan teman-teman pantau terus sampai dengan 4 Januari 2023 atau besok sore. Jika peminatnya sepi, jika formasi yang teman-teman bidik ini peminatnya sepi, maka pilih di formasi yang sepi tersebut dan submit tanggal 4 Januari 2023 malam atau tanggal 5 Januari 2023 pagi hari sebelum jam 12 siang. Nah, formasi yang masih sepi tersebut ini bisa jadi karena proses mengurus surat keterangan kerja dan portofolio ini kan membutuhkan tanda tangan atasan ya, dimana di akhir tahun kemarin itu banyak sekali kepala dinas, kepala OPD yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota, sehingga ini baru sempat datang di kantornya seperti itu. Kemudian teman-teman ini jangan apply di tanggal 6 Januari 2023 karena bisa jadi ini akan crowded ya traffic yang ada di aplikasi SSCASN BKN-nya. Jadi sekali lagi teman-teman pantau terus beberapa formasi yang teman-teman incer. Jadi jangan incer cuma satu aja ya. Incer minimal ada 2, syukur-syukur ada 3, mana yang kira-kira teman-teman ini formasinya ini sepi atau peminatnya di bawah 10 peserta. Saya yakin kalau misalkan peminatnya di bawah 10 peserta, ini peluang untuk mendapatkan memenangkan persaingan saya yakin akan terbuka semakin lebar. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka dengan video-video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Brakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.